المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila arwahi awliya'i wassalihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidina wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal waqib Masjid Al-Muhajirin. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna Allah ta'ala. Hadis yang ke-297. Inna Allah ta'ala yaqulu, inni la uhimmu bi ahlil ardi azaban, fa iza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar sarabtu azabi anhum. Rawahul Baihaqi an Anas radhiyallahu an. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, berfirman. Ini hadis qudsi. Inni la uhimmu, sesungguhnya aku ingin, bi ahlil ardi azaban, terhadap penduduk bumi diazab. Jadi aku ingin penduduk bumi ini diazab. Fa iza nazartu ila ummari baiti, maka apabila aku melihat ila ummari baiti, kepada orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fi, dan orang yang saling mengasihi di jalanku, wal mustaghfirina bil ashar,
dan orang-orang yang mohon ampun beribadah di waktu malam, di waktu sahur, di waktu menjelang subuh. Sorobtu azabi, aku palingkan azabku anhum, siksaku atau azabku dari mereka. Rawahul Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu. Hadirin para bapak, para ibu, jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin, semoga kita yang hadir semua senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini Allah beri nikmat yang begitu banyak kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat afiat, dan khususnya pula nikmat yang paling besar, yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kedua nikmat itu, kita bisa melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, dan kita mampu untuk berangkat dari rumah menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Kemudian selanjutnya kita bisa mengikuti pengajian. Oleh karena itu, kita ucapkan Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai dan saya banggakan. Pengajian kita ini berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana, di masjid-masjid, di musola-musola, ramai orang melaksanakan peringatan Maulid Nabi dengan membaca cerita-cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa apa? Arab. Kemudian ada asrokol, ya enggak? Berdiri itu, ya, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika Allah. Suaranya pada enak-enak nih. Itu merupakan salah satu ungkapan tanda cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan ungkapan saja, tetapi implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 21, Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Ada juga yang baca uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu di diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik. Kepada siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang yang takut kepada Allah. Di dalam tafsir Jalalain, yarjullaha artinya yakhafullah, takut kepada Allah. Ada juga yang menerjemahkan bagi orang yang mengharap ridho Allah. Wal yaumal akhir, dan mengharap keselamatan di hari akhirat atau di hari kiamat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Dan orang yang selalu ingat kepada Allah akan ingat yang banyak. Oleh karena itu, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bukanlah sekedar memperingati hari lahirnya, tetapi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh orang tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Nun atau Al-Qalam. Itu ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai akhlak yang agung. Apabila Allah ridha, Nabi Muhammad ridha. Allah murka, Nabi Muhammad murka. Nabi Muhammad ridha, Allah ridha. Nabi Muhammad murka, Allah juga murka. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu kitab namanya Syarhu Hadisi Jibril yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Sumait atau bin Sumait, bahwa di situ dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dirinya dicaci maki, dirinya dibuli, dirinya dijelek-jelekin atau dihina, beliau tidak marah. Beliau tidak marah. Tetapi kalau agama Allah, hukum-hukum Allah dihinakan, dilecehkan, beliau sangat marah. Sehingga marahnya itu tidak pernah terjadi di antara orang-orang yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agamanya dilecehkan. Karena Islam diremehkan. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah tidak pernah teriak-teriak di pasar. Rasulullah selalu lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya kepada siapapun dia selalu menghormati. Banyak sekali akhlaknya Rasulullah. Tidak terhitung, luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tangannya memukul orang. Tidak pernah. Memukul pembantu di rumah, ya, ASN apa? Asisten rumah tangga. Tidak pernah. Dan tidak pernah tangannya itu memukul istrinya. Apalagi itu KDRT. Nggak pernah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah tangannya tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Jadi sebutannya mahramnya, bukan muhrim, ya. Karena berbeda antara mahram dengan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang umroh. Orang yang umroh, orang yang haji, dia lagi ihram, namanya muhrim. Tapi kalau mahram, perempuan yang kita nggak boleh nikah. Seperti bapak kita, ibu kita, saudara kandung kita, keponakan kita, cucu kita. Itu semua disebutnya apa? Mahram. Ini salah kaprah kebanyakan. Bukan muhrimnya katanya, salah. Muhrim itu orang yang ihram. Ya, kalau kita haji, kita umroh kan ada ihram, namanya muhrim. Jadi Nabi SAW indah sekali beliau punya apa? Akhlak. Kira-kira yang hadir, kita semua termasuk saya, bisa nggak meniru akhlak Rasulullah SAW? Insya Allah. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian kita. Jadi hadis yang ke 297
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la uhimmu bi ahlil ardi azaban." Sesungguhnya aku ingin mengazab penduduk bumi. Fa iza nazartu, apabila aku melihat, ila ummari buyuti, kepada orang yang memakmurkan rumahku. Artinya memakmurkan masjid-masjidku. Jadi rumah Allah itu adalah masjid. Jadi dimakmurkan masjid itu dengan solat berjamaah, dimakmurkan masjid itu dengan pengajian seperti subuh ini, ya, dan dimakmurkan masjid itu dengan zikir, dengan segala macam silaturahmi termasuk. Itu namanya memakmurkan masjid. Nah, orang yang memakmurkan masjid itu sungguh amat bahagia. Dalam surat At-Taubah ayat 18 itu disebutkan, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa? Man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Wa aqamas shalah. Dan orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah. Orang yang mengeluarkan zakat, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid tidak pernah takut kepada siapapun. Illallah, dia takut hanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itulah orang yang memakmurkan masjid. Masjid itu ada dua. Ada masjid yang didirikan karena takwa kepada Allah. Ada masjid diror. Ada masjid apa? Diror. Wallazina attakhazu masjidan diroron. Itu kata Al-Quran. Dan orang-orang yang membuat masjid diror. Apa itu masjid diror? Masjid yang dibangun untuk menyaingi masjid yang ada. Masjid yang dibangun untuk menyaingi masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Masjid Quba. Di mana adanya Masjid Quba? Di Madinah. Itu masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Lalu di tempat lain di Madinah juga ada juga orang yang bangun masjid. Tapi tujuannya untuk menyaingi. Makanya disebutnya masjid apa? Diror. Dan masjid itu dibangun oleh orang munafik. Bahkan sebelum bangun, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Minta izin. Ya Rasul, saya mau bangun masjid. Mohon izin. Ya. Kemudian nanti kalau sudah jadi, saya mohon supaya Rasul untuk datang ke sana. Ya, ikut di masjid diror. Dia nggak bilang masjid diror, untuk ikut di masjid. Rasulullah bilang iya nanti gitu. Nah, kemudian setelah masjid itu jadi, lalu orang-orang munafik mengumpulkan orang banyak di masjid itu untuk menunggu tokoh mereka yang namanya Abu Amir, tokohnya. Abu Amir ini adalah tokoh yang terkenal di kalangan mereka, dan dia adalah pendeta. Dia adalah apa? Pendeta. Kemudian yang di masjid ini nunggu kedatangan dia. Sebab dia nanti datang dengan membawa jamaah juga, membawa pasukan dari Romawi. Waduh, ini yang hebat ini, yang ngeri ini, bawa pasukan dari Romawi. Akhirnya ditunggu-tunggu. Ternyata tidak datang. Kenapa tidak datang? Bahwa Abu Amir, dia meninggal di tengah jalan. Jadi nggak jadi datang. Nah, kemudian begitu nggak jadi datang, turun ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan
bahwa masjid yang dibangun itu oleh orang-orang munafik namanya Masjid Diror. Apa itu Masjid Diror? Yang pertama, wallazina takhazu masjidan diroron wa kufron, untuk mengingkari yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Quran maupun hadis. Yang kedua, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum muslimin dan memecah belah orang-orang yang beriman. Itu namanya Masjid Diror. Di sekitar kita ada nggak Masjid Diror? Nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Wa irsadan liman haraballah wa rasulah. Dan juga untuk menunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menunggu datangnya, wa irsadan, dan menunggu datangnya orang-orang yang ditunggu itu yang tadi dari Syria. Jamaahnya Abu Amir. Nunggu datangnya. Dan itu liman haraballah wa rasulah. Orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya. Itu Masjid Diror. Akhirnya begitu Rasul datang dari perang Tabuk, dan Rasul sudah tahu karena dari malaikat Jibril memberitahu bahwa itu dia bikin masjid untuk menyaingi, maka Rasul menyuruh sahabat untuk membakarnya dan menghancurkannya. Itu namanya Masjid apa? Diror. Nah, kemudian yang berikutnya ada masjid, namanya masjid dibangun untuk takwa kepada Allah. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid dibangun untuk dasar takwa. Itu masjid yang dibangun untuk dasar untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La masjidun ussisa ala taqwa min yaumin dari satu hari, taqumu bihi, ya, la masjidun ussisa ala taqwa min yaumin an taquma fihi, pada hari yang kamu beribadah di situ. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di dalamnya ada orang-orang yang senang bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah senang kepada orang-orang yang bersuci. Itulah yang dimaksud dengan Masjid Quba. Artinya masjid yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada orang-orang yang senang bersuci. Maksudnya apa? Kalau masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Iya enggak? Jangan duduk dulu, salat tahiyatul masjid dulu. Kemudian kalau masuk masjid, tidak boleh berbicara tentang dunia. Tidak boleh. Ada hadis saya baca, man takallama fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Barang siapa yang berbicara, man takallamat dunya, yang berbicara dunia di masjid, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Barang siapa yang berbicara tentang dunia di masjid, Allah hancurkan amal baiknya selama 40 tahun. Waduh, na'udzubillah min zalik. Jadi bicara masjid itu bukan bicara tentang dunia. Kalau tentang politik boleh nggak bicara di masjid? Ya dilihat politiknya. Kalau politiknya yang mensiarkan Allah, menganggap atau mengangkat akan syiar-syiar Allah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bicara bisnis, di dalam masjid, dagang, ada nggak orang dagang di masjid? Kemudian nih dia dagang, siapa yang mau beli? Dagang kerudungan ya Bu ya. Kemudian baju, kemudian dagang apa lagi itu? Di masjid, itu nggak boleh. 40 tahun dihancurkan amalnya, amal baiknya. Makanya masjid itu ada dua. Kalau di daerah kita, di Indonesia, khususnya di Bekasi, di Jatiwarna, ada nggak Masjid Diror? Susah ditunjuk sekarang. Tapi kalau dia Masjid Diror itu untuk membangun masjid, menyaingi masjid yang ada,
Itu namanya dirar. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku mandang, melihat ummari masjid di ummari buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fi, dan orang-orang yang saling mencintai di jalanku, antara kaum muslimin, orang yang beriman saling mencintai, saling menolong dan saling membantu. Kalau ada kesusahan kita bantu, kalau ada kesulitan kita bantu. Itu al-mutahabbina fi. Jadi cintanya sesama muslim itu cinta kepada Allah. Cinta karena Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Begitu kata Nabi. Tidaklah beriman salah seorang kamu kecuali kalau dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau saudaranya sama muslim ditimpa musibah, dia juga merasakan musibah itu. Kalau saudaranya sama muslim merasakan kelaparan karena kekurangan pangan, dia juga merasakan. Itu namanya cinta kepada sesama muslim. Al-mutahabbina fi, orang-orang yang cinta di jalanku. Itu cinta sesama muslim, nggak ngelihat partainya. Mau partai apa juga kalau dia muslim, kita mencintai. Tapi kalau beda partai, bagaimana? Ya tetap kita cintai. Kalau partai itu kan berlomba untuk memenangkan menjadi pemimpin di Indonesia ini. Ya berlomba-lomba, silahkan. Dan itu nggak masalah. Tapi jangan beda partai, ketemu kagak nanya. Kenapa? Partainya beda, pilihannya beda. Ya Allah. Padahal masjid ini buat siapa saja yang muslim untuk mengisi masjid ini. Partainya apa saja. Yang lalu kan nggak begitu. Terjadi pemilu itu satu dengan yang lainnya saling nggak nanya. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena beda partai, jangan disolatin. Waduh, iya itu kemarin. Terbelah tuh bangsa kita kemarin itu. Waktu kita milih siapa? Ya Prabowo sama Hasandi. Begitu kalah, akhirnya dia mendekat kepada pemerintah. Ya begitulah. Namanya juga partai. Sandiwara hidup ini. Jadi jangan terkecoh oleh masalah politik. Tapi politik yang lurus, yang menegakkan kebenaran, itulah yang kita pilih, yang kita angkat pemimpin kita. Jadi saling mencintai kepada sesama muslim. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah melihat orang-orang mohon ampun di waktu sahur. Artinya apa? Dia bangun malam, sholat tahajud. Jam 3, jam 2, kemudian dia mengambil air wudu. Setelah itu dia sholat sunat wudu. Kemudian dia sholat sunat tahajud. Di antaranya sholat sunat hajat, sholat istikharah. Apalagi kalau kita bisa kerjakan sampai 11 rakaat. Ya Allah, 8 rakaat. Kemudian ditambah dengan witir 3. Ya. Atau kalau kita nggak witir, nggak apa-apa. Tetapi waktu kita sholat isya itu, ya, setelah qobliyah, setelah ba'diyah, kemudian kita sholat witir 1 kali, 1 rakaat. Kita sholat witir apa? 1 rakaat. Kemudian nanti begitu kita bangun malam, kita nggak usah sholat witir lagi. Kenapa? Karena kita udah sholat witir. La witro, tidak ada sholat witir lagi. Ya. Fil lail tidak ada 2 kali sholat witir. Jadi sholat witir itu hanya berapa? 1 kali. Mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, mau 11 rakaat, silahkan. Ini yang hadir semua istiqomah gak sholat witir? Alhamdulillah ya, istiqomah ya. Karena Nabi SAW, kata Abu Hurairah, bahwa Rasul pernah memberi wasiat kepadaku. Kata Abu Hurairah, wasiatnya yang pertama,
dalam 1 bulan 3 hari berpuasa. Istiqomahkan dalam 1 bulan 3 hari berpuasa. Kemudian yang kedua, sholat duha. Yang kedua sholat duha. Kemudian yang ketiga, sholat witir. Ya, 1 malam itu sholat witir. Jangan sampai kita tinggalin sholat witir. Kalau sholat sunat, ba'diyah itu memang sunat mu'akkadah. Tapi kalau witir mu'akkadah, tapi kalau kita tinggalkan makruh. Nah, makanya kita sholat witir berapa? Minimal 1 rakaat. Kemudian 3 rakaat. Kemudian 11 rakaat. Wah, istiqomah itu. Insya Allah kalau kita istiqomahkan, akan wasiat Rasulullah SAW, hidup kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam riwayat lain dikatakan bangun malam sholat tahajud. Ya, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini adanya dalam surat apa ini? Al-Isra. Aqimis sholata, dirikan oleh kamu solat. Aqimis sholata, dirikan kamu solat. Lidulukis syamsi, ketika matahari gelincir. Solat apa itu? Zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, solat menjelang malam. Solat apa itu? Maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, dan seiring solat fajar. Wa Qur'an al-fajri, seiring fajar. Solat apa? Subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena dalam solat subuh itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat. Karena ada malaikat malam, ada malaikat siang. Hari ini malaikat itu menyaksikan kita. Ada 2 yang disaksikan. Yang pertama solat subuh. Yang kedua solat asar. Malaikat malam ketika solat subuh naik. Ya, malaikat siang ketika solat subuh turun. Malaikat malam dan siang ketika solat asar. Malaikat siang turun, malaikat malam naik. Nah, itu. Kemudian Allah tanya kepada malaikat-malaikat itu, "Maza ra'aitum ala ibadi?" Apa yang kamu lihat terhadap hamba-hambaku? Kemudian mereka, para malaikat menjawab, "Atainahum wa hum yusallun wa taroknahum wa hum yusallun." Kami datang, mereka lagi sholat. Sholat apa? Subuh. Mereka datang, kami lagi sholat. Sholat apa? Asar. Itu kalau yang lagi sholat. Kalau sholat subuh masih ngorok, kata malaikat apa? Kalau yang lagi nonton bola, asar, kan ada itu pecandu-pecandu bola. Belum masuk nih, belum gol. Padahal waktu asar udah datang. Nungguin dia. Gol dulu, baru sholat. Kata malaikat, apa yang kamu lihat tentang hamba-hambaku? Kami datang lagi nonton bola. Di sini banyak nggak pecandu bola? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, wal mustaghfirina bil ashar, itu adalah orang-orang yang bangun malam, sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam, wa minal laili, maka bertahajudlah kamu sebagai sunat tambahan buat kamu. Mudah-mudahan hidup kamu terpuji. Allah angkat
Ya, maqamam mahmuda, ke tempat yang terpuji. Jadi kalau kita rajin sholat tahajud, kedudukan kita di dunia ini mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Maqamam mahmuda. Kalau orang yang mulia di sisi manusia itu kira-kira posisinya sebagai apa? Kalau dia mulia di sisi manusia, posisinya yang pertama banyak duit. Orang banyak duit mulia nggak? Ya tergantung duitnya dari mana. Kalau duitnya halal, berusaha bisnis, sodako, infak, ya nggak, membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak mampu, maqamah mahmuda, dia dapat kedudukan yang terpuji. Kalau dia jadi pejabat, dia tinggi posisinya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak korupsi, maqamah mahmuda. Kalau kita punya ilmu, ilmunya diamalkan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, maqamah mahmuda. Kalau ibu perempuan jadi istri yang solehah, selalu patuh dan taat apa yang diperintahkan oleh suaminya, kecuali perintah yang tidak bagus. Tapi kalau perintah-perintah yang bagus, yang baik, maka dia patuh, maqamam mahmuda. Kalau bapak sebagai suami selalu mengayomi istri, memberikan pendidikan kepada anak-anak, bahkan anak-anaknya ada yang jadi pejabat, wah ini pangkatnya tinggi, ada yang jadi militer, jenderal, ada yang jadi pengusaha bisnis. Karena sudah tua ini tinggal ngaji melulu dah, salat berjamaah di masjid, karena anak-anak sudah pada jadi semuanya. Bahkan ada yang hafiz Quran. Oh, ini ada gak yang anaknya hafiz Quran? Ya, kalau sampai begitu, maqamah mahmuda. Kita sebagai anak, sebagai bapak, dapat tempat dan kedudukannya apa? Yang terpuji. Makanya kalau kita rajin sholat tahajud, insya Allah mendapat tempat yang terpuji. Kemudian kata Allah, sorobtu azabi anhum. Aku tinggalkan, aku palingkan azabku daripada mereka. Jadi artinya Allah enggak menurunkan azab kepada penduduk bumi. Kenapa? Karena masjid banyak yang dimakmurkan. Karena orang-orangnya saling mencintai di jalan Allah. Karena orang-orangnya suka bangun sholat tahajud. Allah palingkan. Coba kalau enggak begitu, waduh, ini banyak musibah-musibah. Musibah sekarang ya memang kita ngeri juga, tapi tidak separah musibah-musibah zaman dulu. Kenapa? Karena masih banyak di Indonesia orang yang ibadah, yang memakmurkan masjid. Masih banyak orang-orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah. Masih banyak orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Sehingga Indonesia ini enggak dihancurkan. Kalau enggak begitu, Indonesia sudah hancur. Bagaimana tidak? Penegak hukumnya, ya, penegak hukumnya melakukan pelanggaran yang luar biasa. Polisi sekarang lagi diuji betul tuh. Bukan rakyat-rakyat yang kecil, bukan prajurit-prajurit yang kecil yang pangkatnya kecil ya, yang ada di jalan-jalan itu bukan itu, tapi jenderalnya. Coba bayangin, sampai dikumpulkan oleh presiden di istana. Padahal itu sudah terjadi, itu jenderal-jenderal yang berbuat kesalahan. Itu semuanya koruptor-koruptor itu. Tapi negara kita alhamdulillah masih fight ya, masih bagus gitu ya. Nggak ada yang kelaparan. Walaupun ada juga yang kelaparan sih. Mungkin karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Ini karena dipelihara negara kita, dijaga negara kita. Kenapa? Karena banyak orang yang beristighfar. Banyak orang yang saling mencintai karena Allah. Banyak orang yang bangun malam. Ini yang hadir para bapak, para ibu, bangun malam nggak? Ngapain? Hadirin sekalian, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan tentang hadis ini. Jam berapa ini?
5:30 ya. Emang subuhnya nih malam nih ya. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Satu lagi hadis ya. Satu lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yunzilul ma'unata ala qadril ma'unah, menurunkan ma'unah. Apa itu ma'unah? Pertolongan. Allah menurunkan pertolongan kepada seseorang ala qadril ma'unah, menurut keukuran porsinya. Jadi orang itu diberi pertolongan oleh Allah sesuai dengan porsinya orang itu. Jadi nggak semua sama. Ya kalau Ustadz diberikan pertolongan supaya lancar jalan menuju masjid Al-Muhajirin, supaya dapat rezeki biar nggak banyak asal cukup. Ada juga yang dikasih rezeki banyak karena dia seorang bisnis, ditolong oleh Allah dengan rezekinya, hasilnya, keuntungannya. Jadi pertolongan Allah itu sesuai dengan ukuran manusianya. Kayak Pak Haji Abdul Somad, ya, berusaha, kemudian dikasih keuntungan sesuai dengan kemampuan dia. Coba kalau Pak Haji Abdul Somad dikasih keuntungan besar, sampai punya perusahaan, kadang-kadang pergi ke luar negeri, ekspor, impor, kemudian karyawannya ada 200, kira-kira di masjid ada nggak sekarang nih? Belum tentu. Sekarang masjidnya ada, orangnya kena sibuk. Kemana Pak Haji Abdul Somad? Wah, lagi keluar negeri. Lagi ngurusin usahanya. Tuh. Jadi yang mampu aja. Kayak saya itu, kalau dikasih rezeki yang banyak, berlimpah ruah, panggilan banyak, undangan banyak, ya sudah masuk TV lagi. Sudah viral di YouTube. Sebulan sekali, Ahad ketiga, datang nggak ke Masjid Al-Muhajirin nih? Mungkin begitu ditelepon sama Pak Haji Abdul Somad, gimana Kiai, datang nggak? Wah, saya ada di Sumatera nih. Saya lagi ceramah di Kalimantan ini. Apalagi bulan Maulid ini. Wah, penceramah, banyak undangan. Alhamdulillah, undangan nggak banyak banget saya. Kalau banyak banget, sibuk, ya belum tentu Ahad ketiga nih tiap bulan saya bisa datang. Semuanya diukur oleh Allah. Jadi kata Nabi, innallaha ta'ala yunzilul ma'unata ala qadril ma'unah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan pertolongan sesuai dengan ukurannya, porsinya. Ma'unah pakai hamzah tuh ukurannya. Wa yunzilus sabra ala qadril bala. Dan Allah juga menurunkan kesabaran kepada seseorang tergantung ukuran balanya, ukuran musibah. Ada yang diberi musibah begitu banyak, begitu berat. Allah tahu dia mampu untuk membawanya, untuk memikulnya. Ada orang diberi musibah, sakit gigi. Diberi musibah, apalagi terus nggak punya duit. Ada yang diberi musibah, kecelakaan, cuma tabrak dikit. Sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang dikasih musibah yang berat sekali, tapi dia mampu. Itulah Allah mengukur musibah terhadap kemampuan seseorang. Rawahu Ibnu Adi an Abi Hurairah. Hadis riwayat Imam Ibnu Adi dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup. Insyaallah nanti kita sambung kembali pada pengajian yang akan datang. Sebelum kita berdoa, mohon kepada Allah agar dapat ilmu yang bermanfaat, agar hidup kita diberikan taufik di hidayah selalu. Kemudian pertanyaan, ada yang mau nanya nggak? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tahajud. Pertanyaan saya, bolehkah kita menyatukan beberapa sholat malam itu menjadi satu niat?
Ya, ya, ya. Salat tahajud itu bisa kita kerjakan dengan beberapa niat. Kalau kita istikharah bangun malam, ya itu namanya tahajud juga. Karena mendirikannya dia bangun sudah tidur. Jadi sholat sudah tidur itu disebut tahajud. Sholatnya mau istikharah, mau sholat hajat, mau sholat apa lagi terus yang kita minta. Jadi udah sekaligus itu. Terus yang pertama itu. Kemudian yang kedua sholat tasbih. Sholat tasbih itu kalau malam 2 rakaat. Ya, kalau siang boleh 4 rakaat. Karena sholat malam, sholatul lail masna. Sholat malam kata Nabi hanya 2. Jadi nggak bisa dikerjakan. 4 nggak bisa. Yang dikerjakan 4 sholat tasbih itu kalau dia siang dia kerjakannya. Siang dia sholat tasbih nih 4 boleh. 4 rakaat. 4 rakaat 1 kali salam. Siang dikerjakannya itu ya. Ya harus satu kali 4 rakaat 1 kali salam. Kalau 2 rakaat 1 kali salam juga. Malam dikerjakannya. Kalau siang boleh 2, 4 juga boleh. Tapi kalau malam mesti 2. Nggak boleh 4. Makanya kata Nabi dalam hadis sahih, sholatul lail masna. Sholat malam itu dikerjakan 2. Itu jawabannya. Lalu satu lagi apa? Udah. Ya, boleh itu. Ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaan berarti udah pada paham semuanya nih. Bingung mau nanya. Bapak Ibu, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Apa pelajaran kita, dan memang keadaan saya ini sedang kurang fit. Mohon maaf gitu ya, sedang kurang fit itu. Jadi agak terbata-bata saya ngomong ini. Mohon maaf, dan mari kita akhiri atau kita tutup pengajian kita ini dengan kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا